Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama mari kita berdoa, para hadirin dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masih ada kesempatan di bulan Syawal ini. Jadi saya pribadi dan kami mewakili teman-teman di Dalwa TV mengucapkan minal aidin wal faidin, kullu am wa antum bikhair. Alhamdulillah, pada episode kali ini mula-mula kita akan membahas sekilas tentang Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah keluarga, atau yang dimaksudkan di sini adalah keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita membahas tentang siapakah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak versi dan ada banyak riwayat. Jadi ada kalanya Rasulullah menyebut bahwasannya umat muslim itu adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga beberapa orang-orang khusus yang memang Rasulullah sebut sebagai keluarganya, seperti diantaranya adalah Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mana Rasulullah sendiri yang bersabda, beliau sendiri yang menyatakan bahwasannya Salman minni wa ana min Salman. Tapi yang akan kita bahas kali ini lebih fokus kepada anak keturunan cucu baginda Rasulullah SAW, darah daging Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi mula-mula mari kita bahas secara sederhana bahwasannya awal mula dari adanya diciptakannya manusia terlebih dahulu adalah Allah SWT berfirman di Al-Quran bahwasanya sebagai khalifah, ya ini kaki tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada penciptaan manusia sebenarnya para malaikat pernah memprotes ketika Allah SWT menciptakan manusia dan ingin dijadikan sebagai khalifah. Namun Allah SWT berfirman di Al-Quran bahwasanya Allah lah yang lebih mengetahui, maka para malaikat pun terdiam. Maka yang dimaksud oleh Allah SWT sendiri, sebagian ulama mengatakan bukan semua manusia yang dijadikan khalifah, melainkan para nabi. Oleh karena itu, di dalam sebagian riwayat kitab, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka bumi ini sempat bergoncang keras. Maka ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar, ada juga Sayyidina Ali yang bertanya kepada bumi tentang goncangan itu dengan karomah beliau tentunya. Ada juga riwayat yang lain mengatakan mimpi. Ada mimpi yang melihat percakapan atau hatif antara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanyakan hal demikian kepada bumi. Maka bumi lantas menjawab, kenapa ketika ditanya bisa bergoncang sedemikian dahsyatnya? Maka bumi menjawab, ya Allah, bukankah engkau dahulu ketika menciptakanku, bersamaan dengan itu selang tidak beberapa lama engkau menciptakan manusia dan mengatakan bahwasanya mereka adalah khalifah, penggantimu untuk menjagaku, yaitu para nabi yang melangkah di atas punggungku ini. Nah sekarang ketika Rasulullah SAW meninggal, lalu siapa? Siapa lagi yang akan melangkahkan kakinya di atas bumi? Kalau yang ada hanya orang-orang yang ahli maksiat, tidak ada lagi para nabi, maka untuk apa? Untuk apa lagi aku bertahan? Maka menjawab hal tersebut, bumi diingatkan bahwasanya bukankah Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya para nabi itu tidak meninggalkan, bahwasanya para nabi itu la yuwarithu dirhaman, mereka tidak meninggalkan harta benda, mereka tidak meninggalkan dinar, dirham dan apapun itu, walakinnahum warathu al-ilma, akan tetapi mereka para nabi termasuk Rasulullah SAW mewarisi ilmu. Sebagaimana pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke pasar, lalu melihat orang banyak di pasar, beliau mengatakan, kok kalian masih duduk di sini?
sedangkan Rasulullah SAW sedang membagikan warisan di Masjid Nabawi. Maka orang-orang yang tadinya berkumpul di pasar, mereka semua berbondong-bondong lari ya menemui Rasulullah SAW yang ternyata ketika sampai di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW sedang mengajar. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada mereka sebelum mereka berprotes ya, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar berkata, bukankah kalian sudah mendengar bahwasanya Rasulullah pernah bersabda kalau para nabi itu tidak mewariskan harta tapi mewariskan ilmu. Nah, jadi ilmu adalah hal yang penting. Bahkan di Al-Quran sendiri Allah SWT pernah berfirman, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di ayat yang lain, beliau juga berfirman, Allah SWT berfirman, yarfa'illah alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi ini adalah bentuk dari betapa pentingnya dan manfaat besar orang memiliki ilmu, yaitu Allah bedakan, walaupun bentuknya pertanyaan, sebenarnya itu bukan bertanya. Ibarat kata kalau ada guru menegur muridnya, muridnya telat, guru bertanya, terlambat seperti itu bagus atau tidak? Nah, itu kan bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Itu teguran tapi berbentuk istifham, pertanyaan. Maka sama halnya dengan firman Allah SWT, itu sebenarnya menegaskan bahwasannya orang yang punya ilmu itu memiliki kelebihan. Bahkan kita sendiri ya, ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk mengetahui siapa itu Ahlul Bait ya, untuk memahami dan kita bisa mencintai mereka, maka butuh langkah-langkah untuk mengenal siapa itu Ahlul Bait. Oleh karena itu rentetan tadi sengaja saya sisipkan untuk mengetahui bahwasannya ya, Rasulullah itu meninggalkan beberapa warisan memang para ulama yang berkaitan dengan ilmu, nah maka terutama para keluarganya, karena memang Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahliyakum naro. Jadi pasti Allah SWT itu mendahulukan diri kita sendiri, lalu keluarga yang paling dekat, terus semua, bahkan semua muslim. Oleh karena itu juga tidak mungkin, jadi Rasulullah itu tidak meninggalkan keturunan-keturunan ya, yang untuk menggantikan Rasulullah SAW, sebagaimana juga dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, taraktu fikum tsaqalain. Nah, aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang luar biasa. Lam tadillu ba'dakuma abada in tamassaktum bihima. Kalian tidak mungkin akan tersesat salah jalan selama kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut. Dua hal yang saya tinggalkan yang sangat luar biasa tersebut. Nah, yang pertama adalah kitabullah. Ya, kitabullah itu termasuk Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah ahlu baiti, yaitu keluargaku. Nah, bahkan ya, di hadis yang lain Rasulullah memberikan umpama bahwasanya ahlu baiti kasafinatin Nuh. Ya, ibarat kata keluargaku ini adalah seperti bahtera atau kapal yang besar yang dulu pernah dibuat oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada beliau. Nah, maka kata Rasulullah pun di hadis sabda beliau yang selanjutnya, nah, barang siapa yang percaya, yang berpegang kepada keluargaku, maka mereka akan selamat. Dan barang siapa yang mereka meninggalkan kedua hal tersebut ya, Al-Quran, hadis, dan keluargaku, maka mereka akan tenggelam. Sebagaimana dulu umat Nabi Nuh tidak percaya, menertawakan beliau ya, maka itu juga akan terulang. Karena memang Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha. Jadi memang ada hari-hari, maksudnya kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan itu akan terus terulang. Jadi jangan sampai, yang maksudnya Allah SWT, jangan sampai kita termasuk orang yang salah langkah lagi. Kayak dulu ya, tadi sudah kita ceritakan bagaimana Nabi Nuh atas perintah Allah membangun kapal di atas bukit. Tidak mungkin, kayaknya mustahil, bukan kayaknya, memang kalau menurut pandangan dan pola pikir orang pasti itu mustahil. Tapi berbeda halnya kalau itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu juga ya, kalau ada yang bertanya apakah memang ada keluarga Rasulullah, maka keluarga Rasulullah itu ada dengan beberapa dalil tadi yang sudah saya sebutkan. Di antara juga dikenal dengan hadis ahlil kisah. Ini terkenal, sudah hadis ini masyhur, dikenal dengan hadis ahlil kisah. Jadi kisah itu semacam selendang atau selambu tapi besar, yang kejadiannya adalah pada saat itu Rasulullah membentangkan selendang tersebut ya, atau yang semacam selambu tersebut
beliau masuk ke dalamnya besar, lalu beliau memanggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, memanggil Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, mereka berempat. Lalu ketika mereka berada di dekat Rasulullah di dalam kisah itu, Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma haulai ahli baiti. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini adalah keluargaku. Lalu setelah itu tiba-tiba Sayyidatuna Maimunah datang dan berkata, wa ana ya Rasulullah, sedangkan saya ya Rasulullah. Maka di hadis ini Rasulullah menjawab la. Maka Rasulullah menjawab bukan. Nah, tapi maksudnya bukan di sini bukan berarti Sayyidina Maimunah ini bukan keluarga Rasulullah, tidak. Tapi bukan keluarga Rasulullah dalam segi termasuk yang khusus yang ada di dalam kisah tadi atau di dalam selendang tadi, selambu tadi. Nah, jadi ada leveling lah di antara keluarga Rasulullah SAW, seperti mana tadi di pembukaan sudah saya jelaskan bahwasanya banyak riwayat mengenai siapakah keluarga Rasulullah SAW. Namun yang benar-benar akan kita bahas adalah keluarga yang dimaksud sini adalah darah daging atau cucu, ya, anak keturunan Rasulullah SAW, yang mana mereka semua itu ada diturunkan melalui Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan ini adalah sebuah khususiyah. Jadi itu bukan hal yang rancu, bukan hal yang emang ada khususnya dan seterusnya, itu bukan hal yang baru lagi. Sebagaimana Rasulullah memiliki istri 11, sebagaimana Rasulullah juga boleh melaksanakan puasa wisol, juga mukjizat dan banyak hal lainnya yang memang itu menjadi suatu kekhususan yang hanya boleh dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam pengkategorian keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rentetan tadi pada intinya adalah bahwasannya siapakah Ahlul Bait Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang menisbahkan dirinya, ya, mereka adalah orang-orang yang memang ada di dalam dirinya darah daging atau darah Rasulullah SAW yang melalui jalur dari putri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dan banyak hadis juga mengenai ini, termasuk sabda Rasulullah SAW, Fatimah bid'atun minni, bahwasanya Sayyidatuna Fatimah ini adalah darah dagingku. Dan ada juga hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya Rasulullah adalah orang tua, kakek, nasab daripada putra Sayyidatuna Fatimah, dan itu adalah kekhususan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis bahwasanya semua ayah dari jalur laki, ya, maksudnya ayah kita, kakek kita dari ayah dan seterusnya, mereka adalah asobah. Asobah itu adalah orang yang berhak mewarisi dan diwarisi, dan orang yang berhak menjadi wali nikah. Lalu Rasulullah berkata, wa ana asobatu Husain, sedangkan saya adalah asobah, ya, yang artinya ini Rasulullah menyatakan langsung khususiyah beliau khusus kepada putra Sayyidatuna Fatimah, maka sayalah yang menjadi asobahnya, sayalah menjadi jalur kakeknya. Bahkan di hadis yang lain juga yang tidak kalah masyhur, Rasulullah sendiri juga sudah bersabda bahwasannya, ya, kullu hasabin wa nasabin, ya, semua sebab, semua nasab itu kelak akan terputus di hari kiamat, illa hasabi wa sababi, kecuali semua yang menjadi sebabku, ya, dan juga yang termasuk nasabnya bersambung kepadaku, yang artinya, ya, bahwasannya ada keturunan Rasulullah itu ada, dan jangan sampai kita menafikan hal tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah, itu pernah terjadi kepada As bin Wa'il. Begitu juga dalam riwayat kepada Abu Jahal, yang akhirnya ketika mereka itu mengatakan bahwasanya Rasulullah abtar, Allah SWT membalas inna syani'aka huwal abtar, ya, bahwasanya As bin Wa'il yang tidak punya keturunan. Jadi ketika, ya, As bin Wa'il ngata-ngatai Rasulullah dengan tidak punya keturunan karena putra beliau meninggal, ya, putra yang laki beliau selalu meninggal di waktu kecil dan dikatakan tidak punya keturunan, maka Allah SWT yang membalas dalam ayat tersebut bahwasanya mereka lah yang tidak punya keturunan, sedangkan Rasulullah memiliki keturunan dengan banyak dalil, termasuk di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Quran, qul la as'alukum ajra illal mawaddah fil qurba. Bahwasanya Allah SWT itu juga berfirman, yang artinya banyak ulama yang menafsirkan tersebut, katakan ya Muhammad bahwasanya, ya, Rasulullah ini tidak meminta apapun sebagai balasan kebaikan beliau, ya, termasuk juga
berkaitan dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya urkubu Muhammadan fi ahli baiti, bahwasanya dekatilah ya, untuk mendekati Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah, maka dengan cara mendekati keluarga-keluarga beliau. Maka beliau juga, Sayyidina Abu Bakar berkata bahwasanya sungguh aku lebih senang menyambung tali silaturahmi dengan putra-putra Rasulullah, dan sungguh aku lebih mencintai putri Rasulullah Sayyidah Fatimah dibandingkan putriku Sayyidatuna Aisyah. Ya, jadi mungkin itu sekilas ya yang bisa saya sampaikan berkaitan di dalam segmen ini, yang berkaitan dengan siapakah Ahlul Bait itu.